بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya atas nama Sri Sundari, mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Bonek, jurusan MIPA, Program Studi Pendidikan Matematika. Ya, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perpajakan. Pajak bisa diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara sebaik-baiknya kemakmuran. Jadi, pajak yang kita bayarkan kepada negara digunakan untuk fasilitas-fasilitas publik seperti halnya jalan raya, penerangan jalan, dan lain-lain. Adapun fungsi pajak, yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran dapat kita jelaskan di mana pajak digunakan sebagai sumber dana membiayai pengeluaran negara seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, layanan publik, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi mengatur. Pajak ini digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah seperti kebijakan undang-undang atau tarif pajak. Selanjutnya, fungsi stabilisasi. Pajak ini digunakan untuk menyeimbangkan atau menstabilkan perekonomian negara. Ini bisa digunakan untuk saat negara inflasi atau deflasi. Yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak ini digunakan untuk meratakan pendapatan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara pemerintah itu harus membuat atau membuka lapangan pekerjaan yang baru supaya pengangguran di Indonesia semakin berkurang dan pendapatan di Indonesia harus merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan pajak. Yang saya angkat di sini adalah PBB, di mana pajak bumi dan bangunan. PBB ini untuk menghitung kita yang memiliki hak atas bumi. Contohnya, tanah yang kita manfaatkan untuk membangun rumah atau sebagainya, yang ini adalah punya kita dan bukan punya negara atau pemerintah. Nah, untuk menghitungnya ada tarif PBB sebesar 0,5%. Tarif nilai jual pajak ada dua, yaitu 20% dan 40%. 20% untuk harga jual di bawah 1 miliar. Untuk 40% harga jual
di atas 100 miliar. Nah, contohnya, Ibu Raisa, seorang wirausaha yang mempunyai tanah seluas 300 meter persegi dengan nilai jual 600.000 per meter, bangunan rumah 100 meter persegi dengan nilai jual 800.000 per meter, taman mewah 100 meter persegi dengan nilai jual 250.000 per meter, dan pagar mewah dengan panjang 100 meter persegi dan tinggi 2 meter dengan nilai jual 300.000 per meter persegi. NJO PTKP-nya sebesar 10 juta. Berapa besarnya PPP yang terhutang adalah? Untuk jawabannya, kita lihat dulu nilai jual objek pajaknya. Di soal terdapat tanah seluas 300 meter persegi dikali 600.000 per meter sama dengan 180 juta. Rumah seluas 100 meter persegi dikali 800.000 per meter sama dengan 80 juta. Taman mewah 100 meter persegi dikali 250.000 per meter sama dengan 25 juta. Pagar 100 meter persegi dengan tinggi 2 meter dikali 300.000 per meter sama dengan 60 juta. Jadi nilai objek pajaknya adalah 345 juta. NJO PTKP-nya atau nilai jual objek pajak tanpa kena pajaknya sebesar 10 juta. Jadi 345 juta dikurang 10 juta sama dengan 335 juta. PBB terhutang dikali 20% dikali 0,5%. 20% diambil dari nilai jual objek pajak di bawah dari 1 miliar dan 0,5% diambil dari ketetapan PBB. Jadi 20% dikali 0,5% sama dengan 0,001%. Untuk mengetahui PBB terhutangnya, kita hanya tinggal mencoret 0, 3 angka 0. Jadi PBB terhutangnya adalah 335.000. Adapun manfaat pajak, yang pertama untuk membiayai pembangunan negara, apalagi di Indonesia. Jadi pembangunan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan atau meningkatkan fasilitas publik untuk masyarakat. Alhamdulillah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.